Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembahasan buku yang baru, yakni berjudul Suwung, karya Setyo Hadjar Dewantara. Jadi buku Suwung ini adalah ajaran rahasia leluhur Jawa. Nah, sekarang kalau kemarin kita sudah membahas buku Fihi Ma Fihi, kita membahas hakikat dalam ranah keislaman. Nah, sekarang kita mencoba membahas hakikat di dalam tatanan ajaran Jawa. Baik, langsung saja kita mulai bagian 1. Bismillah. Bagian 1 ini berjudul Semua Bermula dari Suwung. Apa artinya suwung ini? Suwung ini artinya adalah kosong. Jadi kemarin kita membahas karya Maulana Rumi itu Fihi Ma Fihi. Fihi itu bahasa Arab artinya ada, Ma Fihi artinya tiada, artinya kosong juga. Jadi ini merupakan serupa tapi tak sama. Jadi Fihi Ma Fihi itu artinya ada tiada. Suwung ini artinya kosong. Sama, jadi ma fihi itu artinya kosong juga. Maka ada apa dengan peristiwa kosong? Kenapa kok peristiwa kosong itu dikaitkan dengan hakikat, dikaitkan dengan Sang Pencipta? Nah, mudah-mudahan nanti sepanjang perjalanan waktu kita membahas buku ini, kita menemukan jawabannya. Suwung sawara sakabehe sulo tenggil puroso sangkan paraning dumadi akoryo jagat murbeng dumadi tan keno kiniro tan keno kinoyo ngopo. Nah, di sini ada kalimat tan keno kiniro tan keno kinoyo ngopo. Ini kalau di bahasa Al-Qur'annya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Laisa kamitslihi syai'un, tan keno kiniro tidak bisa dikira-kira, dan tan keno kinoyo ngopo tidak ada rupanya. Jadi Allah itu tidak bisa dikira-kira seperti apa, wujudnya seperti apa, warnanya, suaranya, bentuknya. Tan keno kinoyo ngopo, dan tidak ada bentuknya. Jadi dia itu ada tapi juga tiada. Tiada artinya secara syariat, secara fisik, secara jasad. Itu maksudnya kita tidak sanggup untuk bisa menggapai bagaimana fisiknya Tuhan. Itu kita tidak boleh memikir sampai ke sana, dan tidak bisa. Baik, mari kita langsung membahas isinya. Perjalanan spiritual membawa pelakunya untuk semakin mengerti tentang misteri Tuhan dan semesta beserta kehidupan di dalamnya. Pernah dulu kita membahas apa bedanya religi dan spiritual. Religion dan spirituality, apa bedanya? Kalau religion itu kalau agama, religi itu agama. Kalau agama itu berarti kita mempelajari pengalaman orang lain. Pengalamannya Rasul, pengalamannya Nabi, pengalamannya ulama. Itu kita pelajari dan kita contoh. Kalau para nabi menyampaikan jangan lewat sini, kita tidak lewat sana. Tapi kita tidak lewat sana berdasarkan pengalamannya nabi. Kita percaya pada nabi, karena nabi itu bilang jangan, maka tidak kita lakukan. Itu kalau religi. Tapi kalau spiritual kita mengalami sendiri. Jadi kita sudah pernah lewat jalan itu dan ternyata memang jalannya rusak, jalannya kacau, sehingga kita tidak lewat sana. Jadi kita tidak lewat jalan situ berdasarkan pengalaman, kita ngalami sendiri. Termasuk pengalaman merasakan Tuhan, pengalaman melihat hakikat, pengalaman melihat alam semesta. Itu kita mengalami sendiri dengan jalan spiritualitas. Benar jika perjalanan spiritual itu membawa pelakunya untuk semakin mengerti tentang misteri Tuhan dan semesta, beserta kehidupan di dalamnya. Jadi memang spiritual itu membawa pelakunya untuk mengerti, jadi mengalami sendiri. Apa yang didapatkan manusia saat menyelami kesunyatan diri? Kesunyatan ini maksudnya realitas ya, kenyataan atau fakta atau hal yang sebenarnya, itu namanya kesunyatan.
apa yang didapatkan manusia saat menyelami kesunyatan diri dan kesunyatan yang melingkupinya melalui berbagai teknik meditasi akan menggenapi apa yang bisa diungkap para ilmuwan di berbagai bidang. Jadi saat manusia itu menyelami realitas dirinya dan realitas apa yang melingkupi dirinya, maka manusia itu dapat menggenapi. Jadi banyak penjelasan ilmuwan-ilmuwan, penjelasan sains itu yang bolong, artinya tidak lengkap. Jadi sains itu hanya menjelaskan sesuatu yang bisa dinalar, dilihat, didengar, kemudian disentuh, dirasakan dengan lidah dan sebagainya. Tapi ada beberapa bagian yang sains tidak mampu menjangkau ke sana. Sehingga ketika manusia itu menyelami realitas dirinya dan realitas yang melingkupi dirinya melalui teknik-teknik spiritual seperti meditasi, ibadah, dan sebagainya, maka itu pada akhirnya akan bisa menggenapi apa yang sudah diungkap oleh para ilmuwan tadi. Sementara sains membawa manusia untuk mengurai kesunyatan pada tataran fisik. Sains itu mengajak kita untuk mengurai realitas pada tataran fisik syariat yang bisa dijangkau panca indera dan instrumen-instrumen untuk meluaskan jangkauan panca indera. Spiritualitas membawa pada penyaksian berbagai kesunyatan metafisik. Jadi kalau sains itu mengajak kita untuk memahami hal-hal yang bersifat fisik, tapi kalau spiritualitas mengantarkan kita untuk menyaksikan hal-hal yang bersifat metafisik. Di sini ada bahasa penyaksian. Penyaksian ini sangat penting karena penyaksian ini merupakan dasar dari sebuah keyakinan. Kita mendengar dan melihat itu keyakinannya lebih tinggi kita melihat. Contoh, kita diberitahu bahwa di sana ada kecelakaan. Keyakinannya mungkin 50%. Tapi ketika kita melihat sendiri, oh ada kecelakaan beneran di sana, maka kita yakin sudah 100%. Nah, disinilah mengapa penyaksian itu merupakan dasar dari keimanan. Itulah mengapa umat Islam untuk bisa masuk dalam Islam, caranya adalah bersyahadat. Jadi aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Yang mana awalnya itu merupakan afirmasi, ya, kita menguatkan diri bahwa kita bersaksi bahwa benar-benar Tuhan itu hanya Allah dan Muhammad itu adalah kekasihnya, utusannya. Jadi rupanya syahadat kita itu merupakan proses. Yang semula kita syahadatnya itu hanya yakin, belum melihat beneran, menjadi lama-kelamaan kita bisa melihat atau bersaksi beneran, menyaksikan sesungguhnya bahwa benar-benar tiada Tuhan selain Allah. Halaman selanjutnya, spiritualitas menekankan pendayagunaan perangkat dalam diri manusia yang belum dikenal di dunia sains. Jadi jalan spiritualitas, jalan untuk bisa merasakan hal-hal metafisik itu, sumber atau alatnya itu perangkatnya ada dalam diri manusia yang belum dikenal dunia sains. Perangkat inilah yang dalam pembendaharaan spiritualitas Jawa dikenal sebagai rasa sejati. Karena memang untuk bisa yakin kepada hal-hal yang tidak bisa dinalar oleh panca indera, kita menggunakan rasa, bukan menggunakan alat-alat panca indera. Inilah perangkat non-fisik yang ada di relung jiwa manusia, di ujung pangkal aliran napas manusia, yang berfungsi untuk mengetahui keberadaan dan kesunyatan melalui sistem deteksi getar. Jadi untuk bisa memahami ini, contohnya misalkan ketika anak sedang ada bencana, ketika anak sedang ada musibah, seorang ibu itu batinnya pasti bergetar, ada apa dengan anakku? Padahal tempatnya dibatasi oleh jarak yang jauh. Ada instrumen dalam diri sang ibu yang kemudian memberitahu kepadanya sebuah rasa sejati tadi, memberikan informasi kepada ibu itu bahwa anakmu sedang ada musibah.
Nah, perangkat ini itu tidak bisa dideteksi oleh sains karena perangkat ini bukan mata untuk melihat, bukan telinga untuk mendengar, bukan kulit untuk meraba dan sebagainya. Nah, perangkat ini namanya rasa sejati. Dalam Jawa disebut dengan rasa sejati. Kalau dalam Islam apa? Qalbun, hati nurani. Jadi kalau di Islam itu ada juga namanya qalbun, hati nurani. Semakin jernih hatinya, semakin bersih jiwanya, maka qalbun atau hati nurani manusia itu akan terdengar jelas bisikannya atau tuntunannya, memberikan informasi-informasi kepada yang punya atau kepada manusianya. Pejalan spiritual yang mendayagunakan rasa sejatinya dapat memasuki kesadaran spirit atau kesadaran ruh. Mendayagunakan rasa sejatinya artinya kita melatih untuk senantiasa memanfaatkan hati nurani. Ya, musuhnya rasa sejati ini siapa? Akal pikiran. Jadi hati itu selalu berlawanan dengan akal. Ya, karena akal itu pusatnya nafsu, pusatnya bisikan-bisikan yang diprakarsai oleh nafsu. Sementara hati itu pusatnya bisikan-bisikan yang berasal dari ilahi, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita senantiasa mendengarkan atau mengolah atau mengasah hati nurani kita, maka lama-kelamaan kita bisa memasuki kesadaran spirit atau kesadaran ruh. Nah, saking jernihnya hati manusia sampai dia bisa merasakan getaran-getaran dunia ruh. Kesadarannya tidak lagi dibatasi hasil kerja otak yang mengolah masukan data dari panca indera atau instrumen perluasan jangkauan panca indera seperti mikroskop atau teleskop dan sebagainya. Juga melampaui kesadaran hasil kerja otak yang mengungkapkan berbagai model kesunyatan melalui perhitungan matematis. Jadi ini membuat kita ingat sama Kanjeng Nabi, di mana beliau menyampaikan kalau kulitmu terkena air ludah hewan anjing, maka basuhlah 7 kali, salah satunya campur dengan tanah air itu. Padahal pada saat itu belum ada mikroskop, belum ada kecanggihan sains yang bisa melihat sesuatu di level bakteri. Tapi Kanjeng Nabi sudah memastikan kenapa kalau kulit kita terkena ludah anjing itu kita harus membasuh 7 kali, yang satu dengan tanah. Karena apa? Karena air ludah anjing itu ketika sudah diteliti dia mengandung bakteri. Yang bakteri itu kalau dibasuh dengan air saja dia akan tetap tinggal di kulit kita. Maka salah satunya dengan tanah. Nah, kalau sudah kena tanah, bakteri itu akan ikut terbilas oleh air. Pertanyaannya, itu keilmuan dari siapa? Keilmuan dari mana? Maka tak perlu diragukan lagi bahwa hati nurani Kanjeng Nabi itu teramat bersih, sehingga beliau memiliki kesadaran yang tidak dibatasi oleh hasil kerja otak. Nah, sehingga beliau bisa merasakan hal-hal di level mikroskopik, hal-hal yang kecil. Halaman selanjutnya, Greg Braden, salah satu tokoh New Age, dalam wawancara dengan Supreme Master TV mengungkapkan, sejak kecil saya percaya tidak ada perbedaan antara sains dan spiritualitas. Jadi, saya percaya bahwa saat saya belajar astronomi, biologi, geologi, fisika, dan kimia, saya pikir itu hanyalah nama yang kita berikan untuk mata pelajaran. Tapi pada akhirnya, saya memahami mekanisme kekuatan yang lebih tinggi, pekerjaan alam yang tersembunyi, dan kecerdasan yang saya percaya mendasari semua pengalaman. Greg Braden dilahirkan di Missouri, Amerika Serikat, memang mencoba memadukan berbagai kebijaksanaan kuno dengan temuan terbaru di bidang genetika dan fisika kuantum. Jadi dia ini ilmuwan. Dia mengatakan bahwa antara sains dan spiritualitas itu nggak ada bedanya. Sains itu ya juga didasari oleh ranah spiritualitas. Spiritualitas pun juga bisa disainskan. Jadi astronomi, biologi, geologi, fisika itu hanya nama. Semua itu berasal dari kecerdasan yang mendasari semua pengalaman itu tadi. Kalau bahasanya Rumi kemarin kita bahas, itu ada
kecerdasan parsial dan ada kecerdasan universal. Sementara itu, berbagai kesunyatan yang dicapai melalui laku spiritual pada umumnya juga berbeda dengan doktrin berbagai agama formal. Bukan perkara aneh jika apa yang diungkapkan para pejalan spiritual dinyatakan sebagai penyimpangan atau kesesatan dalam sudut pandang para agamawan yang berpegang pada makna literal dan teks kitab suci. Maka tidak berlebihan jika spiritualitas dinyatakan sebagai ranah penyingkapan kebenaran-kebenaran yang tersembunyi. Jadi sudah menjadi anggapan umum bahwa spiritualitas itu ajarannya dianggap menyimpang oleh orang-orang yang memahami agama secara tekstual. Dibilangnya bahwa agama tidak mengajarkan ini, itu tidak ada dalilnya dan sebagainya. Ya, karena memang spiritual itu adalah alat untuk menyingkap kebenaran-kebenaran yang tersembunyi. Berarti khusus bagi orang-orang yang ingin menyingkapkan atau mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi. Sementara dalil dalam agama itu untuk semua orang, semua kalangan. Contoh, wakulu washrobu wala tusrifu. Kamu boleh makan, kamu boleh minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, ayat ini kan untuk semua orang, tidak peduli anak-anak, tidak peduli remaja, orang tua, usia lanjut. Ini semua berlaku ayat ini. Jadi ini untuk semua orang. Tapi untuk spiritualitas tidak semua orang mau. Sehingga ayat atau dalil tentang spiritualitas itu tidak dicantumkan atau tidak dipatenkan dalam kitab suci. Ada, cuman hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mencarinya. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang mencari jalan menuju kami, maka akan kami tunjukkan jalannya. Berarti khusus bagi orang-orang yang mencari saja. Bagi agamawan-agamawan yang kurang, yang belum diberi sebuah kebijaksanaan oleh Allah Ta'ala, itu kebanyakan langsung menjudge bahwa pelaku spiritualitas itu rawan tersesat, rawan syirik, dan menyimpang. Karena apa? Karena mereka anggap tidak diajarkan dalam agama. Padahal kita tahu sendiri Kanjeng Nabi itu merupakan spiritualis sejati. Beliau penghubung antara dunia nyata dan dunia gaib. Maksudnya Allah dan kita, gitu ya. Jadi Al-Quran itu kan datang dari dunia gaib yang kemudian disampaikan pada kita. Penghubungnya siapa? Ya Kanjeng Nabi. Nah, tapi itu tidak disampaikan. Kenapa? Agar manusia hidup sesuai dengan jalannya masing-masing. Karena tidak semua orang itu ingin mencari kebenaran yang sejati. Baik, ini ada bonus motivasi. The comfort zone is a wonderful place, but nothing ever grows there. The comfort zone. Jadi kita di sini, ini comfort zone maksudnya kita merasa aman di sini, kita merasa nyaman di sini. Dan semua kebutuhan kita terpenuhi, kita juga dilindungi oleh sesuatu yang membuat kita merasa aman, merasa nyaman. Tapi nothing ever grows there. Di sini kita tidak akan tumbuh. Ya, sesuatu itu tumbuh di luar zona nyaman. Nah, kalau kita senantiasa ada dalam zona nyaman, kita dilayani terus, kita semua serba ada, kita tidak mau mencoba, kita tidak mau mengambil resiko, maka kita tidak akan tumbuh. Tapi kalau kita keluar, kita mengalami keburukan, mengalami sakit, kita direndahkan, kita dihina, ya, kemudian kita mengambil resiko, maka kita akan belajar. Nah, dari 1 menjadi 2, kemudian kita dihajar lagi, belajar lagi menjadi 3 kita dihajar lagi, jatuh lagi, kita belajar lagi menjadi 4 dan seterusnya. Karena di luar zona nyaman kita akan tumbuh. Begitu juga dengan spiritualitas. Kalau kita ingin mencoba, ingin merasakan hakikat Allah Subhanahu wa taala, hakikat alam semesta ini, kita keluar dari zona nyaman. Jadi yang biasanya kita tidur-tiduran, kita rebahan, kita tiktokan, kita keluar dari zona itu. Ambil tasbih, zikir, ambil tasbih, wirid, sholat sunnah, kemudian
saat kita boleh makan, kita memaksa diri untuk tidak makan atau puasa dan sebagainya. Itu semua nanti akan mengantarkan kita untuk bisa tumbuh. Apanya yang tumbuh? Spiritual kita, ruh kita, jiwa kita. Ketika ruh kita sudah tumbuh menjadi kuat, maka kita akan bisa merasakan getaran-getaran yang lebih halus, getaran-getaran gaib yang selama ini kita cari, gitu ya. Jadi ini juga dalam hal apapun ya, dalam hal belajar, dalam hal kerja, keluar dari zona nyaman. Karena nothing ever grows there, tidak akan ada pertumbuhan di dalam zona nyaman. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.